Selamat sore, sahabat pembelajar kampus desa dimanapun Anda berada. Selamat sore juga buat semua pembelajar psikologi di seluruh Indonesia. Sekali lagi, API dengan bekerjasama dengan Kampus Desa Indonesia menggelar serial belajar. Hari ini kita memasuki serial kelima untuk rubrik psikologi kita. Acara ini bisa terselenggara atas kolaborasi Asosiasi Psikologi Indigenes dan Kultural HIMSI bekerjasama dengan Kampus Desa Indonesia dan portofolio platform sukma.co. Pada belajar sore hari ini, kita akan berbincang santai dengan Profesor Fendi Suharyadi dari Universitas Airlangga Surabaya. Beliau hari ini adalah berkedudukan sebagai atau mewakili merepresentasi dari Lembaga Sertifikasi Psikologi HIMSI atau LSP Profesi HIMSI. Beliau adalah direktur lembaga tersebut. Baik, apa sih sebetulnya LSP Psikologi ini? Itu apakah lembaga ini menjadi penjamin mutu lulusan, apakah itu sarjana psikologi, master psikologi, master of art-nya, atau master science-nya, magister science-nya, atau di magister profesinya, magister terapannya, atau bahkan doktoral psikologi. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum, Profesor Fendi. Salam Mas Yusuf. Terima kasih bersedia hadir dan belajar bersama kami. Terima kasih diundang. Banggaan saya diundang ini oleh API ini. Sebelumnya mari kita berdoa sebelum kita mengawali obrolan ini agar apa yang kita obrolkan biarpun santai itu membawa pencerahan, membawa berkah, membawa manfaat bagi diri kita dan bagi lingkungan kita. Mari kita berdoa teman-teman. Berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Baik, terima kasih. Pak Fendi, langsung saja ini kita ngobrol. Selama ini lulusan psikologi, apakah itu derajatnya S1 sampai S3, konon katanya bisa masuk ke segala lini kehidupan masyarakat. Kita kemarin ngobrol dengan Pak Seger, ngobrol dengan Pak Andi di seri yang ketiga, dan ke seri keempat terakhir ngobrol dengan Bu Nurul. Kita dipaparkan sebenarnya psikologi itu memang mempunyai standing point yang cukup kuat untuk bisa masuk ke segala lini. Nah, kalau dari kacamata pemberdayaan atau kacamata industri atau kacamata manajemen, sebetulnya apa sih yang bisa ditawarkan psikologi atau lulusan psikologi ini? Baik, terima kasih Mas Yusuf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sampaikan selamat dulu pada API atas terselenggaranya acara ini. Saya sungguh sangat terhormat diundang oleh API ini untuk berdiskusi bersama-sama teman-teman API. Pertanyaan Mas Yusuf tadi, saya jadi teringat dulu ketika masih kuliah. Pertama kali kuliah itu ditanya sama dosen saya, kenapa sih kamu masuk psikologi? Apa yang kamu harapkan ketika masuk psikologi? Panjang gitu sampai pada kesimpulan atau pada gambaran dari dosen saya bahwa psikologi itu seperti bunganya ban, roda itu. Roda mobil atau roda itu kan ada bunganya.
dia tidak akan tanpa bunga ban itu, roda itu, tanpa dia mobil tetap jalan. Tapi dengan adanya bunga itu, hidup itu jadi lebih manis. Mobil itu lebih manis, lebih bagus. Jadi sebetulnya psikologi ini tidak ada kita pun ya dunia tetap jalan. Dia tetap running as well. Tapi dengan hadirnya psikologi ini, hidup itu makin indah, hidup itu makin bagus. Nah, ada tambahan lagi bahwa psikologi ini kan mempelajari perilaku manusia. Di mana ada perilaku manusia, di situ ada psikologi. Jadi kalau ada anak psikologi, kalau saya bilang sama mahasiswa saya, kalau kamu anak psikologi kemudian nganggur, goblok gitu. Woman wis goblok karena dengan psikologi itu kita bisa ngapa-ngapain. Dulu ketika saya masuk psikologi memang nggak ngerti. Lulus pertama S1 itu mungkin waktu itu kan SKS-nya SKS yang paket itu. Ini mau seperti apa, mau apa, itu masih bingung. Karena anak-anak sejak awal sudah dikenalkan itu psikologi apa itu, tes apa itu, sudah tahu semua. Jadi ke depan dia mau apa udah ngerti. Jadi saya dulu nggak ngerti apa-apa. Apa ini kemudian harus lulus psikologi main, jadi HRD udah ada ekonomi, ada hukum, masa jadi sosial gelandangan kayak gitu, ngurus gelandangan, pikirannya sudah tidak karuan itu. Seiring berkembangnya waktu, setelah saya fokus pada satu kompetensi saya, bahwa saya ini memang lebih enjoy, lebih minat di bidang industri organisasi, memang di sana sampai sekolah pun di sana, sampai kemudian sempat waktu sekolah, kebetulan waktu sekolah kan kalau PNS kan bebas tugas. Kalau pegawai negeri waktu sekolah bebas tugas, ketika bebas tugas itu sempat jadi HRD di perusahaan, pindah lagi. Oh ternyata nyaman ya. Saya bisa membangkitkan semangat orang untuk jadi tidak tahu menjadi tahu, jadi tidak semangat jadi semangat, jadi tidak termotivasi menjadi termotivasi, jadi tidak disiplin jadi disiplin, itu lebih bahagia, lebih senang ternyata. Oh, Berarti memang betul ya, psikologi itu mempercantik hidup, iya. memperindah hidup. Karena Karena kalau tanpa psikologi kan orang juga bisa running gitu. Tanpa kita mereka juga bisa running. Gitu. baik, artinya kegelisahan yang dirasakan oleh Prof. Hendi awalnya dalam psikologi itu kayaknya masih banyak dirasakan oleh alumni kita. Apalagi menurut Bu Nurul kemarin itu ada 190-an prodi psikologi di seluruh Indonesia yang kalau dihitung setiap tahunnya itu meluluskan 100 orang saja sudah ribuan ini yang dihasilkan. Itu hanya di strata 1, belum kita ngomong strata 2 atau strata 3-nya. Baik. Nah, ini Pak Fendi pengalaman experience dari menjadi alumni psikologi itu kalau ditularkan lebih cepat atau bahkan pada orang yang masih baru mau belajar psikologi itu akan sangat membantu mereka. Karena sering ya, saya merasakan juga ketika psikologi itu mengklaim ada di mana-mana. Selagi ada manusia, psikologi dibutuhkan. Tetapi ketika kita keluar dengan selembar ijazah itu kita terus saya ini diperlukan di sebelah mana ya? Peran apa yang bisa saya ambil? Sehingga banyak yang shortcut menjadi sarjana psikologi, kemudian akhirnya ya karena ini sama saja sih dengan sarjana yang lainnya, paling banter yang dikejar itu adalah PNS, entah itu menjadi pegawai di departemen apa. Kemudian kalau nggak gitu nanti masuk di sektor formal swasta. Nah, yang mentok gagal di semuanya itu sekolah, karena dianggap sekolah itu bisa menaikkan bergen. Siapa tahu dengan selesainya S2 nanti selesai menjadi profesi, bidang kerjanya menjadi lebih luas. Tapi memang sebenarnya nggak seperti itu juga ya. Atau memang harus seperti itu Pak Fendi untuk mendapatkan
kesempatan lebih banyak itu harus sekolah lagi sarjana psikologi ini. Benar-benar, Mas Yusuf Agung. Eh, ini juga harus jadi perhatian dari pemerintah juga sini ya. Psikologi ini seolah sekarang booming ya, booming banget. Sampai kalau teman-teman orang ruko-ruko pun buka untuk perguruan tinggi psikologi banyak juga ya kan. Karena memang menurut kacamata para user bahwa kebutuhan akan sarjana psikologi tinggi memang. Dia bisa melakukan banyak hal terhadap perilaku manusia. Benar yang disampaikan dulu, kalau itu 190, kalau lulus 100, dari 1.000 mereka terus jadi pengangguran intelektual. Nah, sebetulnya di psikologi ini kalau saya merasa banyak hal yang bisa dikerjakan oleh sarjana psikologi tanpa harus jadi pengangguran intelektual. Banyak hal. Jadi kalau misalkan ambil contoh aja, kalau kita kembali ke sertifikasi, kembali ke bahwa lulusan psikologi nanti tersertifikasi gitu ya. Dengan sertifikat sebagai sebagai asisten psikolog saja, dia sudah bisa melakukan tes kemana-mana, sudah bisa bantu melakukan analisis pendek kemana-mana, sudah bisa mengembangkan dirinya. Kalau enggak ada sertifikasi memang agak repot. Jadi kalau mereka yang asal lulus saja kemudian hanya berbekal ijazah, repotnya begini. Undang-undang ketenaga kerjaan kita itu memang menyatakan di sana bahwa perusahaan itu harus menerima karyawan di perusahaan itu harus punya kompetensi itu harus disertifikasi. Ada kalimat itu memang di pasal 24 itu. Itu semenjak BNSP ada ya, Prof ya? Nah, itu sejak undang-undang Undang-Undang Ketenaga Kerjaan 2003. Dulu sudah 2003. Cuman waktu itu BNSP memang belum banyak membuat LSP, baru setelah BNSP membuat LSP, barulah kemudian teman-teman itu melakukan kuliah. Tadi contoh misalkan teman-teman engineer, mereka yang lulus S1 engineer sama teman-teman engineer kan kemudian disertifikasi supaya dia bisa ikut tender sana, ikut tender sini, ikut kerja sana, kerja sini, banyak yang bisa dilakukan. Ya, nah, sebetulnya ini peluang bagi teman-teman kita, bagi adik-adik kita bahwa sekalian ini sekalian promosi LSP jadinya ini ya. Sertifikasi LSP yang psikologi ini itu ada dua keuntungan. Pertama dari BNSP, yang kedua dari IMSI-nya. Dari BNSP itu kalau mereka yang lulus sertifikasi LSP ini kan dapat logo Garuda, sertifikatnya logo Garuda. Ya. Nah, BNSP ini menjamin mereka yang punya sertifikat logo Garuda itu bisa melakukan aktivitas profesinya di negara yang kerjasama dengan BNSP. Oke. Negara kerjasama dengan BNSP itu kebanyakan memang Asia dan Timur Tengah, bagian Afrika memang banyak. Ya. Kemudian yang kedua dari HIMSI. IMSI sudah melakukan tanda tangan kerjasama dengan Asosiasi Psikologi ASEAN dan Asosiasi Psikologi Asia Pasifik tentang kompetensi sarjana psikologi dan psikolog. Mereka yang sudah punya sertifikasi dari LSP HIMSI bisa melakukan praktek di negara yang sudah tanda tangan dengan HIMSI ini. Bisa melakukan praktek. Jadi misalkan kenapa kita sampai dalam tanda petik sekarang ini bukan kalah ya, kita diserang oleh psikolog lain, psikolog dari Malaysia, psikolog dari Filipina, psikolog dari Thailand, psikolog dari Singapura, karena mereka sudah punya lisensi, mereka kemudian bisa masuk ke Indonesia, praktek di Indonesia free, nggak ada ujian lagi, karena punya sertifikat. Nah, kenapa kita tidak melakukan itu? Kenapa kita tidak jadi tuan rumah di negeri sendiri? Bahkan kita bisa ke negeri lain. Nah, kalau adik-adik kita disertifikasi itu, dia bisa melakukan praktek di negara lain. Praktek dia. Ya. Kalau usaha mungkin ada kayak misalkan teman-teman
psikolog Singapura kalau mau praktek di sini mereka nempel sama lembaga psikologi yang ada di sini, nempel dulu ya toh. Itu supaya mereka punya aktivitas itu tanpa diuji lagi karena sudah kompeten. Ya. Adik-adik kita, mahasiswa kita ya bisa ke sana, bisa ke Thailand, bisa ke Malaysia, bisa kemana-mana, itu bisa bebas. Ini contoh aja misalkan gini, 2017 atau 2018 saya lupa, saya ini diminta Universitas Utara Malaysia UM untuk jadi apa nih, bukan guest lecturer apa ini, dosen di sana selama karena kerjasama itu dosen di sana selama 6 bulan, selama 6 bulan di sana. Mereka sangat antusias itu karena mereka tidak punya apa yang namanya psikolog atau apa ini lembaga psikologi yang ada persis di Indonesia. Jadi maunya itu mereka ini mengcopy paste punya Indonesia di Malaysia, karena di Malaysia itu yang paling apa nih terkenal itu bukan psikolog tapi konselor, ya kan? Mereka ngetes pakai BK, mereka itu pakai BK. Ini kan peluang. Ya. Psikolog belum ada. Nah, mereka itu mau ngopi paste Indonesia ke Malaysia. Nah, karena saya tahu niat jeleknya mau biasa kalau negara tetangga satu itu kan setelah waktu butuh uang ngejar-ngejar ngopi paste setelah sudah jadi kita ditinggal-tinggal daripada itu ya saya tinggal dulu kamu tidak mau artinya negara-negara ASEAN itu membutuhkan kompetensi kita. Ya, tapi memang gini, Prof. Di awal-awal BNSP berdiri itu ada salah satu lembaga keprofesian di Indonesia yang cukup getol untuk apa ya, untuk memberikan masukan, ID. Jadi kalau kita melihat rumah sakit internasional yang ada di Indonesia itu free. Dokter dari luar negeri langsung bekerja di sini. Tapi ketika dokter kita mau bekerja ke luar negeri, itu mereka menguji ulang, seakan-akan nggak percaya. Itu satu. Padahal kalau dilihat dari sejarah, Malaysia atau Singapura itu pendidikannya sebetulnya larinya ke Indonesia dulu, belajar dari Indonesia, kemudian mereka mengembangkan diri. Oke, itu satu poin, Prof. Kemudian poin yang lain, di dalam negeri sendiri sebetulnya ekspektasi pada lulusan psikologi itu cukup tinggi. Artinya gini, kalau saya punya pabrik, saya ingin merekrut sarjana psikologi karena kalau saya merekrut sarjana psikologi, maka rekrutan saya nantinya itu sudah dites dan segala macam. Artinya ada banyak ekspektasi yang kadangkala kontraproduktif dengan kode etik di kita sendiri, di dalam tubuh psikologi atau tubuh HIMSI. Artinya sarjana S1 itu nggak bisa membuat rekrutmen, kemudian merekrut dengan alat psikologi, kemudian memberikan judgement dan bla bla bla. Kita hanya bisa menjadi asisten. Artinya ekspektasi masyarakat awam itu kadang berlebih. Sehingga ketika mereka kalau memang maunya seperti itu ya bukan sarjana psikologi yang dibutuhkan, kan gitu. Yang dibutuhkan adalah psikolog, rekrutlah psikolog. Terlalu mahal bagi dia. Nah, sehingga memang kayaknya memang harus ada sarjana psikologi. Hei, S1 psikologi, ini yang bisa kalian kerjakan dan ini akan menjadi kompetensimu. Cuman permasalahan yang ketiga akhirnya sertifikasi kompetensi kalau tidak melekat pada institusi pendidikan itu menjadi PR lagi, Prof. Ini sebetulnya yang PR kita nih, PR kita. Jadi lahirnya LSP ini kan dari HIMSI. Sejarah memang kita lahirnya dari HIMSI karena memang standar kompetensi adalah dari HIMSI. Ya. Dan HIMSI ini sudah membuat perjanjian dengan sebagainya yang disebut dengan psikolog itu memang S2. Oke. Psikolog. Kalau Amerika S3. Ya, kalau di Asia ini kita sudah sepakat bahwa S2 itu baru psikolog bisa. Nah, yang S1 bagaimana? Kita jembatani dengan sertifikasi ini. Itu masih bisa melakukan ngetes, masih bisa melakukan wawancara, observasi, tetapi dia sebagai asistennya.
Sebagai asisten itu masih bisa juga melakukan analisis, tapi tidak terlalu detail, tidak terlalu intervensi. Jadi fungsinya memang asisten, tapi tidak bisa sampai intervensi. Yang bisa intervensi adalah yang sarjana psikologi, yang psikolog tadi. Psikolog. Yang psikolog tadi yang memang intervensi. Yang S1 tidak intervensi, tapi masih bisa melakukan itu. Itu kalau dilihat sejarah seperti itu. Nah, keuntungannya teman-teman kalau menggunakan sertifikasi ini akhirnya begini, kita ini kan jadi tuan rumah di negeri sendiri, tidak terjajah oleh psikolog yang contohnya tadi dokter dari mana saja bisa masuk, ya toh. Nah kalau kita sudah punya sertifikasi, meskipun Anda S2 psikolog atau mungkin S3 tapi kan tidak punya sertifikasi, bisanya cuma jadi praktek di Indonesia. Praktek di negara lain agak susah karena kamu tidak punya pengakuan. Sertifikasi sebetulnya pengakuan bahwa Anda ahli di bidang apa. Pengakuan itu memang dibutuhkan karena kita waktu nguji dia memang ahli di bidang itu memang ada standarnya. Sehingga memang kalau tidak lulus ya tidak lulus, kita tidak bisa karena itu bukan ujian sekolah yang kognitif. Nah ini bedanya gini, kalau sekolah universitas itu memang mengajari teori, mengajari kognitifnya. Tapi di LSP ini bagaimana kamu melakukan itu. Mungkin ketika kuliah Anda diajari teori-teori wawancara apa, teori-teori konseling apa. Tapi di LSP kita tidak mau bertanya tentang teorinya konseling. Tapi kamu mengkonseling orang itu bagaimana caranya? Dasarnya pakai teori apa, seterah kamu, hasilnya bagaimana? Jadi lebih pada kriteria untuk kerja. Yang dimaui oleh pasar itu kan bahwa Anda bekerjanya memang mampu melakukan itu, bukan kognitifnya saja. Nah, ini yang memang harus disambungkan antara institusi pendidikan dengan LSP ini. Kami memang sedang merancang di beberapa universitas itu kalau bisa mereka yang sudah lulus itu langsung masuk di LSP. Supaya bisa apa? Bisa kognitifnya itu bisa diaplikasikan dalam bentuk kinerja tadi. Jadi ada semacam itu. Nah, itu artinya, Prof, setiap institusi pendidikan psikologi itu diharapkan memiliki LSP sendiri. Secara peraturan kenegaraan, setiap universitas itu boleh mendirikan LSP sendiri. Nah, LSP-nya universitas itu LSPP 1. LSPP 1 itu LSP lembaga pendidikan yang mensertifikasi mahasiswanya. Nah, LSP psikologi itu P3. LSP P3 itu adalah LSP sertifikasi yang diberikan oleh anggota profesi terhadap anggotanya. Bukan lembaga pendidikan, tapi anggota profesi terhadap anggotanya. Baik, pelan-pelan Prof, pelan-pelan. Artinya gini, kalau setiap universitas itu diharapkan memiliki LSP-nya, maka sertifikasi ini akan muncul mendampingi ijazah, kan gitu, Prof? Ya. Ijazah. Nah, ini masih pada tahapan dasar. Baru ketika dia bergabung pada apapun asosiasi atau himpunan keprofesian yang related dengan kesarjanaannya, ada sertifikasi lagi dari LSP institusi tersebut. Artinya, kalau tadi LSP-nya sebagai keterangan ijazah, kemudian ada LSP lagi yang mensertifikasi di dalam apa? Di dalam lingkaran profesi itu sendiri, begitu? Nah, itu maksud saya gini, kalau dibayangkan memang seperti itu. Secara aturan mainnya seperti itu, karena kami LSP P3 tidak boleh masuk ke universitas karena universitas itu punya LSP P1. Kami P3. Jadi terpisah gitu ya. Nah, kami itu maunya itu jangan terpisah, kasihan mahasiswanya nanti. Ya, blended gitu ya. Nah, sekarang memang ada beberapa universitas sedang melakukan diskusi dengan kami gini. Mereka yang sudah lulus, sudah ujian skripsi lulus, itu kan dapat SKL, surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus itu langsung masuk ke LSP kami, karena kan dia bukan mahasiswa. Kalau sudah lulus kan berarti bukan mahasiswa. Dia sudah alumni, bisa masuk ke LSP kami, sehingga ketika dia wisuda,
dapat ijazah dan dapat LSP kami. Jadi tidak perlu LSP Oh, universitas. bisa potong, oke. Secara aturan itu bisa disiasati gitu ya. Jadi pokoknya setelah mereka yudisium, mereka bisa daftar di mensertifikasi dirinya melalui LSP Ya. HIMSI. Begitu mereka wisuda, mereka sudah dapat 2 kan gitu. Ya. Tapi nggak mudah, Mas. Nggak mudah. Artinya gini, ada beberapa universitas yang nggak mau. Karena kan ya mereka merasa, loh ini kan mahasiswaku, ngapain kamu ikut-ikut? Ya, ya toh. Cuman nanti kasihannya di mahasiswanya, karena kalau LSPP 1 itu jangka waktunya kalau nggak salah 2 tahun atau 3 tahun ijazah itu, sertifikat. Kalau di kami ini 3 tahun. Jadi kalaupun nanti disertifikasi oleh lembaga pendidikan, ya toh, kemudian dia sudah bekerja di mana, tetap saja nanti pada akhirnya akan sertifikasi di kami juga. Iya. Lambat laun akan sertifikasi. Lambat laun akan ke sana. Oke, masalahnya gini, Pak Randy. Untuk menjadi anggota HIMSI saja loh, itu nggak serta-merta. Artinya tidak semua sarjana psikologi kemudian otomatis menjadi anggota HIMSI. Kita melihat di alma mater saya sendiri itu juga nggak langsung otomatis. Tidak sama juga sih sebetulnya PII juga, Persatuan Insinyur Indonesia. Tidak semua sarjana teknik kemudian ujuk-ujuk otomatis menjadi anggota PII karena itu melihat guna fungsinya lah. Ya, betul. Melihat potensinya yang lain. Artinya melihat dia akan terjun di mana, baru nanti kalau memang dibutuhkan menjadi anggota PII maka dia anggota PII. Nah, itu adalah satu problem ketika kita berusaha untuk membuat database tentang keanggotaan kita. Karena saya meyakini kompetensi itu relatednya sama institusi organisasi pengayomnya. Kalau itu tidak disupport oleh atau tidak dia diakui sebagai sebuah lembaga, tetapi dinikmati hanya sebagian orang, tidak ke seluruh alumni sarjana psikologi. Kenapa? Karena tidak ada inject dari awal. Saya nggak tahu apakah selama ini HIMSI punya kerjasama dengan semua institusi pendidikan prodi psikologi sehingga setiap alumninya itu otomatis menjadi anggota. Sudah itu ya, Prof? Ada di kerjasama antara HIMSI dengan universitas itu di AP2TPI. Cuman saya selalu kemana-mana mengatakan bahwa LSP ini atau sertifikasi ini sifatnya sunnah, bukan wajib. Seperti yang disampaikan Mas Yusuf tadi, sama seperti PI. Kalau saya tanpa sertifikasi bisa jadi direktur, saya tanpa sertifikasi bisa jadi manajer, bahkan bisa jadi owner, ngapain saya sertifikasi? Ya, kalau saya tanpa sertifikasi masih hidup, bisa kemana-mana, ijazah saya masih diakui, bisa kemana-mana, silakan, karena ini sunnah. Tapi ketika kamu di sebuah tempat, terutama sekarang yang saya tahu BUMN itu mensyaratkan bahwa karyawannya itu tidak sekedar ijazah, tapi dia memang ahli di bidang itu, punya sertifikat di bidang itu. Nah, ini kami masuk ke sana, bahwa kalau psikologi, sarjana psikologi, kamu bisa masuk BUMN punya sertifikasi bahwa kamu ahli di bidang ini. Jadi, pokoknya prinsipnya jangan sampai sarjana psikologi itu menyesal sudah belajar psikologi ya, Prof? Iya, kita pokoknya masih sunnah, karena tapi beberapa teman ini yang saya tahu ini kan kebetulan keliling-keliling Indonesia sosialisasi LSP juga ini. Mereka yang di kota besar, yang saya tahu Jakarta, itu sunnah itu jadi sunnah muakkad mungkin. Mendekati wajib ya. Jadi mendekati, karena mereka ketika kerja dimanapun, di perusahaan-perusahaan yang di Jakarta, itu sepertinya mereka kan butuh ISO, butuh itu akhirnya wajib. Iya. Nah, tapi mereka yang bekerja di luar Jakarta yang saya tahu ya, Surabaya kan nggak terlalu mensyaratkan. Jadi kamu ijazah saja bisa kok. Ya toh? Cuman kalau kita mau katakanlah dalam tanda petik buka warung sendiri, bisa kerja mandiri,
itu memang sertifikasi akhirnya dibutuhkan hal itu. Begini Pak Pendi, waktu kami ngobrol dengan Pak Andi kemarin, kita ngomong psikologi Indonesia dan psikologi bangsa Indonesia. Kita sempat mengobrolkan tentang sistem pendidikan secara menyeluruh. Kemudian kita sepakat ada namanya inflasi pendidikan hari ini, ya kan? Kalau kita melihat sebuah profesi di 30 tahun yang lalu itu mungkin hanya membutuhkan lulusan SMP yang hanya bisa baca tulis dan hitung sederhana. Kemudian meningkat SMA dan hari ini minimal S1. Oke. Berarti kan profesinya sama, kewenangan di profesinya sama, cuma membutuhkan input yang jauh lebih tinggi. Itu ada dua pertanyaan, apakah pendidikan kita itu yang memang menurun atau memang tingkat persaingan yang terlalu tinggi sehingga untuk pekerjaan seperti itu saja membutuhkan bergening yang cukup tinggi yaitu sarjana S1. Itu yang pertama. Sehingga kemudian orang berlomba-lomba untuk mencari ijazah dan menafikan prosesnya. Saya tuh merasakan ketika saya mengajar, pada saat saya dulu menjadi mahasiswa, nilai C itu biasa, itu sudah baik menurut saya. Hari ini saya menjadi dosen, ketika memberikan nilai B, Pak, diprotes. Mahasiswa mintanya A. Pak, saya itu nggak cukup kalau menjadi sarjana psikologi, minimal IPK saya itu harus di atas 3, sekian, baru saya nanti laku di usaha, laku di dunia kerja. Itu yang pertama. Sehingga sekali lagi, ijazah yang kita dapatkan bisa jadi tidak merepresentasikan kompetensi. Saya nggak ngomong S1 saja, nanti nggak adil. Nyatanya banyak Pak S2 sebetulnya nggak kompeten S2, tetapi punya ijazah S2 atau bahkan dokter. Oke, keluar dari itu, itu satu PR yang masih cukup besar di bangsa kita. Nah, ketambahan dengan sertifikasi kompetensi. Khawatirnya Pak Fendi, orang kita itu sangat pandai memanipulasi loh Pak Fendi, sangat pandai menginovasi maksudnya, sangat kreatif lah. Saya tuh menggunakan kata positif ini ya Pak Fendi ya. Jangan-jangan mereka sudah punya sertifikat BNSP, logo Garuda terhadap kompetensi tertentu, padahal tidak menguasai kompetensi. Ini juga akan menjadi badai besar yang kedua setelah inflasi pendidikan itu Pak Fendi. Kalau logo Garudanya dari sertifikasi yang mana saya tidak tahu lah ya. dari logo Garuda yang sertifikasinya psikologi, sementara LSP psikologi masih menjaga marwahnya lah. Alhamdulillah. Sementara saya masih di, ya mudah-mudahan nanti pengganti saya juga tetap seperti itu ya toh. Ya. Memang saya tidak tahu di sistem pendidikan kita Mas Yusuf. Saya dulu banget kan. Mungkin Mas Yusuf tahun kurikulum yang lama, yang tahun berapa? Enggak, saya sudah kurikulum baru, sudah nggak jadi satu dengan Dr. Andesnya itu. Oh, saya masih Dr. Andes. Saya 170 SKS waktu itu. 170 ya, Bro? S1 170 SKS. Jadi sudah memang setara dengan dengan S2 ya. S2, sarjana utama, Prof ya. Ya, sarjana utama makanya waktu itu kalau di UGM ya. Nah, memang berat sekali waktu itu. Berat sekali kuliahnya itu harus praktek di mana, harus memang S1 itu kita dituntut itu. Mungkin waktu itu mereka yang ada di atas itu melihat bahwa sarjana kok wis praktek terapan, mungkin lihat itu sehingga sarjana sendiri, terapan nanti sendiri di magister profesi, sehingga akhirnya kita pisah itu. Itu urusan sana sih, urusan apa? Saya tidak mau ikut-ikut urusan sana nanti karena itu PR-nya terlalu besar kalau itu. Ya, itu bukan wilayah saya. Cuman ini kan menjembatani. Ketika ini dipisah, kita kasih jembatan bahwa S1 ini masih bisa melakukan kegiatan mandiri, dia bisa buka praktek sendiri selama dia punya sertifikasi ini. Saya ambil contoh, kalau ngambil sertifikasi konsultan psikologi bidang SDM, dia bisa sertifikasi itu, dia bisa buka warung sendiri, dia bisa bisa kerja mandiri. Jadi untuk jaminan bahwa sarjana psikologi itu kerjaan dari lain, buktinya dengan sertifikasi ini dia bisa kemana-mana, bisa jadi konsultan. Oke. Dengan sertifikasi itu.
Sama dengan ada lagi yang asisten psikolog forensik. Asisten psikolog forensik itu juga gitu. Ini dari teman-teman psikolog forensik. Kebutuhan akan asisten psikolog forensik dan psikolog forensik sendiri sangat tinggi di lapas-lapas. Betul. Kebutuhan sangat tinggi. Sayangnya, kita tidak punya banyak itu. Karena S1-nya bukan S1 yang forensik, tapi S1-nya general. Sehingga caranya apa? Ya harus dibuat LSP ini, dilatih di lembaga pelatihannya, baru kemudian kita sertifikasi. Itu kemudian langsung nanti ke LSP bisa dipakai. Artinya kan ini jembatan. Karena kita dulu sistem pendidikannya dulu jadi satu sekarang dipisah. Nah, untuk menjembatani ya kita usahakan seperti itu. Baik. Jadi memang tapi betul juga sih sebetulnya yang disampaikan oleh Prof. Hendi tadi, bahwasanya hari ini sudah banyak perusahaan itu ketika merekrut, mereka selain ijazah yang ditanyakan adalah kompetensi dan bukti penguasaan kompetensi yang kita bahas sebagai, yang kita sebut sebagai sertifikasi. Dan kayaknya dalam 5 tahun ke depan ini semakin banyak karena perusahaan sendiri dituntut untuk meningkatkan kualitasnya ketika memenuhi borang-borang ISO kan gitu Prof ya. Jadi mau nggak mau kita harus mempersiapkan diri. Kita mau kemana? Kita tentukan teman-teman pembelajar psikologi sekalian. Kita tentukan kita itu sebagai seorang sarjana psikologi, kalau kita punya academic excellence, kemudian kita punya skill utama, maka segera skill utama itu disertifikasikan karena itu akan semakin optimal. Sebetulnya tanpa sertifikasi pun bisa, tapi kan nggak optimal kan gitu. Jadi sama seperti yang disampaikan oleh Prof. Hendi tadi, psikologi itu mempercantik hidup. Jadi bahasanya sangat positif sekali, memperindah kehidupan. Bukan memperumit ya, Prof. Mempercantik kehidupan. Mempercantik. Tidak memperumit, tapi cantik itu memang rumit. Katanya orang yang cantik itu butuh biaya. Cantik yang alami kan ya tidak butuh biaya, cantik yang alami. Ya. Baik, sudah ada banyak pertanyaan ini, Pak Hendi. Salah satunya nih saya bacakan dari Mas Muklis Farahudin. Bagaimana peran psikologi dalam mengatasi kemunduran kemampuan sistem kontrol pada manusia akhir-akhir ini? Kemunduran kemampuan sistem kontrol diri. Maksudnya sistem kontrolnya apa nih? Nah, itu yang nggak disebutkan karena pertanyaannya cuma satu kalimat. Sebentar. Atau Mas Muklis ada hadir di ruangan ini? Oke, nggak ada. Baik, nanti kita tunggu kalau beliau hadir. Sebetulnya ini kalau kalimat pertanyaan ini balik ke API ini, balik ke asosiasi API ini. Kan asosiasi API kan buat kompetensi researcher. Ini buat riset ini. Kenapa kok sampai ada kemunduran itu? Nanti solusinya bagaimana? Nah, itu kan peluang juga bagi API. Ada Bu Rina di sini. Bu Rina, API-nya disinggung Bu Rina. Jadi belum ada kompetensi researcher sama negosiator, kata Prof. Hendi. Sampai sekarang kita belum punya kompetensi negosiator sama kompetensi researcher. Oke, berarti bisa diusulkan di Sabtu depan. Iya, silakan. Mana Bu Rina? Nah, itu ada Bu Rina itu. Baik Pak, Prof, baik disiapkan untuk minggu depan. Alhamdulillah. Ya, baru siap itu. Baik, ini ada pertanyaan yang lain. Mengapa beberapa sarjana psikologi yang berkarir menjadi HRD di beberapa perusahaan berani menyelenggarakan psikotes dan menyusun laporannya? Kenapa? Beberapa sarjana psikologi, ini sarjana psikologi, yang berkarir sebagai HRD di perusahaan berani menyelenggarakan psikotes dan menyusun laporannya. Artinya tidak melibatkan psikolog, mungkin kaitannya dengan kode etik ini, Prof. Ini pertanyaan dari Mas Arief Nasution. Ini karena memang di perusahaan itu tidak tahu kalau ada sertifikasi itu sehingga dia pakai itu. Tapi kalau ini nanti terjadi sesuatu, misalkan miss assessment, miss apa itu,
atau misjudgment. Itu di luar tanggung jawabnya apa? Lembaga profesi. Problem ya di luar tanggung jawab profesi, karena perusahaan kalau mau pakai orang seperti itu tapi nggak kompeten dipakai ya urusannya perusahaan dong. Oke. Tanggung jawabnya dia dong. Nah, Sama itu ya, kalau beli apa ini sesuatu yang KW2 kemudian cepat rusak kemudian komplain sama yang asli. ya jangan dong, karena kita sudah yakin bahwa kita beli KW2. Artinya nggak bisa digaransikan. Iya. Ya itu tadi yang saya sebutkan Pak Fendi, bahwasanya masyarakat awam itu mempunyai ekspektasi yang lebih terhadap lulusan psikologi atau misekspektasi. Jadi kalau yang dibutuhkan adalah kompetensi seperti itu, harusnya ngerekrutnya bukan sarjana psikologi kan gitu lah. Yang direkrut adalah psikolog tapi juga terlalu mahal. Nah, mungkin nggak tahu. Jadi kalau tadi ada asisten psikolog forensik, kemudian ada kompetensi psikologi manajemen atau psikologi industri apa enggak, Prof? Kalau psikologi industri ada. Psikologi industri ada. Psikolognya atau asistennya? Psikolog. Oh, psikolog ya. Artinya tetap harus profesi dulu ya, Prof ya? Ya. Tapi kalau yang S1, ini yang di mana? Nah, kalau yang S1-nya psikolog industri tadi, kompetensinya adalah konsultan psikologi bidang SDM. Konsultan psikologi bidang SDM. Psikologi bidang SDM. Mungkin gini aja, Prof. Dari 44 kompetensi. Jadi teman-teman pembelajar psikologi sekalian, LSP HIMSI itu sudah mengkodifikasi dan mengidentifikasi 44 kompetensi. Unit kompetensi dari segala peminatan. Memang belum dipublish atau sudah dipublish ini, Prof? Sudah. Kalau mau buka di website kami kan ada lsppsi.co.id. Nanti teman-teman akan saya tuliskan. Website-nya di situ ya, lsppsi.co.id. Semua ada di sana. Silakan teman-teman mengakses kemudian agar tahu kira-kira kompetensi yang mana yang sangat bisa dikuasai oleh teman-teman sekalian dan segera disertifikasikan. Karena dengan begitu maka peran kita itu jauh lebih optimal. Jadi saya tidak ngomong kerjaan Anda atau bursa kerja Anda bisa Anda dapatkan enggak, tetapi peran Anda, kontribusi Anda itu jauh akan lebih optimal. Kan gitu ya, Pak Freya? Ya. Karena memang sarjana psikologi itu kan prodi psikologi itu kan bukan PJTKI. Ya, itu adalah tempat belajar. Jadi setelah Anda belajar, kemudian Anda punya minat yang kuat di mana, yang bisa mengembangkan diri, maka ambil kesempatan itu dan segera sertifikasikan agar kita bisa optimal. Baik, kita kembali lagi pada pertanyaan Prof. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Marialisasi. Kenapa banyak sarjana psikologi nganggur atau tidak kerja di bidangnya? Artinya tidak related dengan dunia psikologi. Nah, kayaknya sudah kita diskusikan di awal, tapi mungkin butuh penguat dari Prof. Hendi. Psikologi itu ada di mana-mana. Silakan, Prof. Karena psikologi ada di mana-mana, dia bisa berbuat apa saja dengan ilmunya. Jadi selama ada perilaku kan di situ ada psikolog. Jadi psikologi itu tidak identik dengan testing. Itu yang harus teman-teman masukkan di kepala kita masing-masing, di hati kita masing-masing, bahwasanya psikologi tidak melulu masalah tes, tidak melulu masalah pengukuran IQ, tidak melulu masalah konseling atau konseling. Ada banyak hal. Ketika teman-teman ingin memberdayakan sebuah komunitas, Anda membutuhkan ilmu psikologi. Ketika teman-teman ingin memberikan semangat yang kuat pada pasangan atau pada orang lain, pada rekan kerja, memberikan dukungan, Anda membutuhkan ilmu psikologi. Itu artinya bisa diaplikasikan di semua tempat. Begitu ya, Bro? Iya, benar.
Eh, nah, ini ada pertanyaan bagus. Oke. Setelah sarjana, pekerjaan apa yang paling cocok? Nah, berbeda dengan Prof. Hendi, saya jawab dulu Prof ya, nanti jenengan yang jawab. Oke. Kalau saya yang jawab, Anda lahir di hari apa? Senin atau Selasa? Karena kalau hari Senin nggak cocok bekerja di akhir. Monggo Prof. Iki bener-bener apik lagi. Asosiasi psikologi kultural ini bener-bener itu ya toh. Iki cocok karo anu apa? Weton barang iki lho ya. Weton Senin Kliwon ini. Kalau sarjana psikologi itu bisa di mana-mana karena tadi ya ada yang jadi di bank, ada yang kerja di apa ini di kantor PNS, ada di swasta, bahkan ada di pengusaha sendiri juga ada banyak. Karena memang yang diajar di S1 itu kan kompetensi kognitif kita. Kemampuan berpikir kita, kemampuan analisis kita, kemampuan diagnosis kita, sehingga kena problem apa, dia bisa menyelesaikan apa. Sehingga itu ketika diterapkan di banyak aspek kehidupan, bisa. Justru ketika malah kita masuk di profesi, itu malah lebih kecil, lebih miopik. Karena jadi persoalan tidak sekedar yang general, tapi lebih spesifik. Berarti kamu jadi tukang tes murni. Kamu melakukan psikotes terhadap industri organisasi, terhadap anak-anak sekolah, terhadap orang-orang kritis. Jadi lebih kecil lagi. Justru malah kalau saya lihat kompetensinya yang sarjana yang psikolog S2 tadi lebih ke specialize memang. Ya. Tapi kalau memang di S1 memang. Di S1 bisa kemana-mana. Ada banyak mahasiswa saya juga ketika saya ajari psikologi kewirausahaan, ya lulusnya jadi pengusaha. Ada beberapa pengusaha. Oke, memang mungkin teman-teman ngapunten Bapak, ini saya coba untuk saya displaykan, saya share screen-kan LSP psikologi.co.id. Oke, bisa tampil teman-teman? Nah itu. Ini adalah salah satu kompetensi dari 44 unit kompetensi yang sudah diidentifikasi dan dikodifikasi sekaligus menjadi sebuah layanan dari LSP Psikologi, yaitu asisten psikolog. Nah, di sini teman-teman bisa menemukan latar belakang, kemudian ruang lingkup, termasuk apa yang dibutuhkan untuk bisa mencapai unit ini. Itu kompetensinya itu tadi. Nah, 7 tadi. Ada 7 ini. Nah, selain ini, saya akan menunjukkan lagi jumlahnya. Nah, ini ada skema asisten psikolog, kemudian skema asisten psikolog forensik. Nah, itu diklik aja, asisten forensik yang diklik. Yang forensik diklik, itu kompetensinya sangat general banget. Terus bawah. Kompetensinya ini tidak melakukan assessment, tapi dia melakukan criminal profiling, melakukan otopsi. Ini dapat dari mana? Dari pelatihan, kemudian dia dapat sertifikat, langsung bisa bekerja di lapas-lapas sebagai asisten psikolog forensiknya. Ini kira-kira bisa nggak menjadi saksi ahli dalam sebuah persidangan, Prof? Kalau saksi ahli di psikolog forensiknya. Oh, di psikolog forensiknya ya. Kalau di asisten masih belum bisa ya. Kalau ini jadi investigasinya, karena kompetensi investigasi pada si saksi, investigasi pada tersangka. Artinya dia bekerja di kantor hukum itu bisa? Bisa. Membantu pengacara itu bisa ya? Bisa, karena investigasi psikologi di sana. Ini loh teman-teman yang dimasukkan Profesor Fendi, bahwasanya psikologi itu ada di mana-mana. Nggak kebayang seorang sarjana psikologi membantu law firm, kantor hukum. Nyatanya dengan menguasai kompetensi asisten psikolog forensik, Anda bisa masuk di kantor-kantor pengacara untuk membantu proses pengumpulan data atau bukti pengadilan. Begitu ya, Prof? Oke, kita lihat lagi yang lain. Yang itu tadi saya sempat melihat ada ini
perancang dan fasilitator komunitas. Oke, hari ini mungkin menjadi pemberdaya katakanlah di programnya Departemen Sosial itu, Prof. Community Development. Yang community development fasilitator desa ataupun yang di ini mungkin selama ini hanya dibutuhkan ijazahnya. Tetapi 5 tahun ke depan bisa jadi harus ada keterangan pendamping ijazah berupa sertifikasi kompetensi. Nah ini itu perancang fasilitator komunitas itu. Perancang dan fasilitator komunitas itu ada sertifikasinya. Bisa jadi ini menjadi syarat. Maka teman-teman pembelajar psikologi sekalian, tidak ada alasan hari ini untuk tidak mengambil peran. Anda bisa memilih. Ini ada di LSP PSI.co.id, teman-teman bisa melihat skema ini, kemudian menyiapkan apakah itu yang baru belajar psikologi atau bahkan yang sudah menjadi sarjana psikologi untuk merebrand kembali, membranding dirinya kembali mau menjadi apa. Karena ini memang kegelisahan yang sangat menggelisahkan ini, Pak Fendi. Seringkali menjadi sarjana psikolog, jenengan aja pernah merasakan kegelisahan yang sama, padahal jenengan sudah psikolog saat itu. Iya. Nah, apalagi yang sarjana psikologi, yang masih di mindset kami itu masih banyak keterbatasan. Mau gini nggak boleh, dilarang kode etik kan gitu. Selain dilarang kode etik juga nggak punya berkin. Nah, dengan adanya ini meninggikan sertifikasi itu sudah enggak, kita sudah punya kompetensi itu, jadi kode etiknya sudah ngikut di sana. Ini sudah diimplankan di sini ya, jelas lah, betul-betul. Oke, kita kembali lagi pada pertanyaan. Teman-teman yang di meeting Zoom, apabila ada pertanyaan langsung boleh menyampaikan sambil saya membacakan pertanyaan yang ada di dashboard saya. Menjadi seorang psikolog di Indonesia, ini pertanyaan dari Mbak Nida. Menjadi seorang psikolog di Indonesia minimal harus lulusan S2. Jika terdapat beberapa pihak yang terkendala melanjutkan S2 psikologi, bagaimana tanggapan Bapak apabila banyak sarjana psikologi yang bekerja tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang didapatkan? Gimana Pak menanggapnya? Bingung pertanyaan. Tadi sudah sampaikan psikologi itu perilaku manusia ya. Kita lupa pada pelajaran psikologi umumnya ini lupa pada pelajaran psikologi umum. Umum itu mempelajari perilaku manusia ya, diajari di sana. Jadi, apapun yang terkait dengan perilaku manusia ya sudah. Jadi tanggapannya adalah itu, baca lagi psikologi umumnya. Bagaimana caranya sarjana psikologi untuk mengedukasikan ilmu psikologi ke masyarakat dengan baik? Nah, ini pertanyaan dari Mas Dana. Kalau pertanyaan ini ditujukan pada kami ya, API HIMSI dan KDI, ini adalah salah satu cara kami untuk memahamkan orang awam kedudukan ilmu psikologi. Jadi Mas Dana bisa melihat dari seri yang pertama psikologi kita sampai seri yang kelima hari ini. Nah, kalau Profesor Fendi, monggo Prof, gimana jenengan menanggapi? Kegiatan HIMSI itu kan sudah menasional, artinya sudah masyarakat, bahkan pemerintah pun kemarin sudah kita buat 911 itu ya, pelayanan yang siapa saja punya persoalan di pandemi COVID, telepon mereka langsung dapat. Jadi orang sudah tahu bahwa persoalan psikologi sudah ada penanganan psikologisnya sudah. Secara nasional sudah, mungkin kalau secara kedaerahan yang saya tahu sejauh ini HIMSI itu sudah sampai pada 34 provinsi, artinya membentuk gugusnya sampai 34 provinsi. Teman-teman nanti lulus katakanlah di Papua, ini saya barusan aja, kebetulan saya menjadi evaluator pendirian prodi baru. Di Papua itu sudah berdiri ada 1, 2, 3 perguruan tinggi psikologi.
karena peminatnya banyak. Nah, apakah itu mereka kan butuh dosen? Ya. Sarjana psikologi bisa masuk ke sana. Kenapa tidak bisa? Karena kebutuhan di sana juga tinggi. Memang kalau jadi dosen harus S2 kan. S2-nya kan bisa sains, S2 bisa bisa tidak harus psikolog. Tapi kalau S1-nya kan harus sarjana psikologi. Ini kebutuhan akan psikolog sudah sampai ke Papua loh. Banyak sekarang Papua perguruan tinggi berkembang sangat pesat sekali. Mereka butuh sarjana psikologi. Nah, jadi memang ya karena sudah dipungkasi di awal ini sebenarnya perbincangan kita tadi. Ketika kita sudah menyebutkan psikologi itu ada di mana-mana, maka ketika muncul pertanyaan itu akhirnya kita yang menguatkan kembali sebenarnya. Itu bukan klaim sepihak kita kan. Karena memang nyatanya seperti itu, di mana ada manusia, maka psikologi itu dibutuhkan. Oke. Nah, ini kalau saya belum tahu, tapi coba ini saya tanyakan kepada, jadi ada pertanyaan dari Mas Wildan. Coba saya tanyakan pada Prof. Fendi. Apa karya atau ide yang bisa dibuat dari mahasiswa atau dosen atau siapapun yang lulusan psikologi yang mengintegrasikan antara psikologi dan informatika? Bentuknya, produknya kira-kira apa? Banyak. Saya kemarin itu punya mahasiswa satu psikologi. Dan dia senengannya utik-utik laptop ini, utik-utik komputer ini. Terus kemudian kita ajak untuk ke perusahaan membuat HRIS, Human Resource Information System. Bisa dibuat. Bahkan kemarin ketika saya tahun 2015-2016 itu saya jadi ketua lembaganya di Psikologi UNER. Saya dapat dalam tanda petik project untuk melakukan psikotes di 19 kota dalam waktu bersamaan. Itu saya menggunakan semua basisnya IT. Siapa yang ngerjakan? Teman-teman psikologi semua. Orang-orang psikologi yang belajar IT itu saya pakai, saya gunakan. Kamu buat program ini bisa, kamu buat ini bisa, buat ini bisa. Ngerti bisa. Di UNER itu malah ada namanya Mas Bivita, desain desain pembelajaran interaktif pakai gini, pakai Zoom dan sebagainya. Kemudian menggunakan media pembelajaran mahasiswa harus seperti apa diajar, itu malah S1 psikologi. Ya. Banyak sekali yang dibuat oleh mahasiswa psikologi itu. Ya, paling pendek, paling mudah adalah menjadi konten kreator ya, Prof. Iya. Melakukan hal seperti ini. Oke, kemudian ada lagi pertanyaan, bagaimana cara untuk membangun personal branding kaitannya dengan kompetensi yang dimiliki. Wah, ya. Anda bertanya pada orang yang cepat ini. Mungkin gini, kayak pengalaman saya gini. Ini pengalaman saya gini. Saya dulu juga nggak serta-merta langsung jadi gitu ya, enggak ya. Saya ngikut senior. Mungkin Mas Yusuf Agung tahu namanya Pak Jangkung Karyantoro. Pak Jangkung, deh. Nah, itu dosen saya. Itu guru saya, Ilmu Yono, dosen saya. Jadi saya ngikut ke beliau. Saya gabung ke beliau, apa yang diajarkan, dia kemana, saya rela sampai jadi supirnya. Terus tak supir kemana-mana, dia ngapain, dia negosiasi dengan siapa, saya dengarkan. Dia melakukan konsultasi dengan siapa, saya dengarkan. Saya dengarkan tidak sekedar dengar. Supir kan kudu pinter ini, harus belajar caranya negosiasi, caranya itu. Oh, setelah saya ngerti, setelah saya bisa melakukan sendiri pelan-pelan. Pelan-pelan sudah clear. Jadi memang pertama mungkin akan lebih baik gabung ke senior. Jadi ini kan teman-teman ini bisa gabung saja ke Mas Yusuf Ratu Agung ini itu. Gabung, ikut belajar bagaimana negosiasi ke masyarakat ya Mas Yusuf ya. Nah setelah itu mampu bisa, barulah bisa berkembang kemana-mana. Jadi itu sendiri sedang saya lakukan, Pak. Saya itu sedang ngenger pada Pak Rektor Kampus Desa Indonesia, Dr. Mahpur. Ini juga seorang psikolog sosial. Sama ngenger ke namanya Dr. Lubab yang ahli di psikologi forensik. Jadi saya juga melakukan hal yang sama yang seperti yang dilakukan oleh Pak Fendi. Dan itu memang kayaknya memang ciri kita, Pak. Kalau dari kacamata indigenous, nyantri itu kan
memang nilai lokal kita yang cukup kuat. Jadi sebelum kita itu menjadi kiai besar, kita biasanya memang nyantri, menjadi cantrik Ya. kiai besar sebelumnya. Hmm. Ada transfer of knowledge, ada experiential yang Benar. itu yang menjadi modal kita memperkaya kehidupan kita di masa yang akan datang. Dan itu adalah sugesti yang bagus dari Profesor Fendi bagi teman-teman. Jadi proses magang, oke bahasa kerennya katakanlah magang lah, atau kita ya magang pada senior Kemarin kita. sempat ada riset dari mahasiswa saya itu namanya bukan magang, ngintil. Ngintil. Oh, ngintil. Program ngintil. Jadi dia ngintil kemana-mana, ikut apa yang dilakukan, dipahami, observasi, diamati, atau ditambah-tambahi. Nah, itu kan ngintil namanya. Modalnya ya. Niteni, niru, nambahi. Niteni, niru, nambahi. Sehingga akan toro itu. Jadi itu saya sepakat dengan sugesti yang diberikan oleh Pak Fendi bagi pembaca teman-teman psikologi sekalian ataupun teman-teman yang lain, pengasahan keterampilan kita termasuk empati kita itu bisa kita dapatkan ketika kita pernah ngawulo, menjadi cantrik, menjadi santri, menjadi intil-intil kalau pengintil, menjadi pembuntut. Oke. Apalagi nih pertanyaannya, ada tafsir Bentar loh. Yang lain boleh bertanya sambil kita menunggu Ini ada menunggu saya pilihkan. Ada mahasiswa saya yang gabung di situ dan tanyanya lewat WA saya, chatting saya pribadi. Wah, nggak boleh itu, harusnya kan. Nggak boleh ya. Arfian, kamu nggak boleh. Kamu harus bilang ke Mas Yusuf, langsung ke saya. Harus bilang langsung di forum, kan sudah hadir di sana. Ayo Arfian, kamu nggak boleh langsung di mana Arfian sama Hatta ini. Masuk di situ tapi ngechat pribadi. Pernah kenal dengan narasumber. Ya iya, langsung aja ini Mas. Ayo silakan Mas Alfian. Tadi orangnya. Ada hadir. Oh, betul deh, keluar dia karena sudah kuliah, jam kuliah ini. Oh, jam kuliah. Dia kuliah dia. Baik, Prof, mungkin bisa diflorkan pertanyaannya seperti apa? Kenapa sertifikasi tidak dimasukkan saja di perkuliahan S1? Nah, itu pertanyaan saya tadi tuh, Prof. Kenapa harus menjadi suplemen ya? Jadi sempat saya jelaskan dong. S1 itu memang lebih banyak diajari kognitif, sedang sertifikasi ini kan lebih banyak pada urusan KUK, kriteria untuk kerjanya. Bisa saja kemudian diblendedkan ke sana, asalkan universitasnya bersedia. Kalau universitasnya tidak bersedia, agak susah memblendedkan. Universitas kan institusi lain, jadi LSP tidak bisa masuk. Kami ini kan nunggu alumni baru ke kami. Kalau mau blendedkan ya, setelah dia dapat SKL langsung ditempel LSP, dia dapat sertifikasi, lulus langsung dapat sertifikasi. Bisanya seperti itu. Ya, karena memang universitas perguruan tinggi tertentu itu juga cukup kekeh memegangi ideologi interdependensinya, bahwasanya dia adalah lembaga pendidikan, bukan lembaga persiapan untuk kerja. Kan gitu, Prof ya, bukan BLK. Sehingga padahal di satu sisi kompetensi yang dibangun itu memang kadang-kala nggak inline. Dia inline tapi merupakan turunan di kompetensinya, tidak inline dengan output atau capaian pembelajaran di pembelajarannya yang hanya meningkat di kognitifnya saja. Baik, tadi sudah kita bahas seperti itu. Kemudian bagaimana tips agar sarjana psikologi dapat konsisten mengaplikasikan ilmu psikologinya pada berbagai macam karya. Melihat kondisi saat ini yang serba online dan individu yang mengalami kejenuhan saat berkarya. Karena tiap individu pasti memiliki titik jenuhnya masing-masing. Wah, ini kompetensian, Prof. Halo? Ya. Gimana? Jadi bagaimana caranya untuk memboosting orang ketika menghadapi titik jenuh dalam proses kekaryaannya? Wah, ini berarti pelajaran apa? Pelajaran konseling, pelajaran teori motivasi dilalekno ini sekedar. Nah, ini gunanya LSP ini. Itu orang diajari kognitif.
diajari bagaimana teori motivasi, bagaimana diajari teori memberi semangat, teori memang. Sayangnya mereka memang kurang dibekali bagaimana menggunakan teori itu di kehidupan. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman psikologi ini, contoh paling gampang aja ya. Satu saat ini saya diminta oleh teman-teman Polda Jatim untuk bagaimana caranya mendisiplinkan pengendara-pengendara sepeda motor itu supaya mereka pakai masker, pakai helm, disiplin. Nah, sekarang saya tanya ke beliau, Bapak maunya pakai teori yang keras atau teori yang soft? Kalau keras kan kita bisa ambil behaviorisme, kita bisa ambil teori-teori pembentukan perilaku yang pengkondisian humanis. Itu kan sebetulnya teori dasar ada di kepala kita. Tinggal teori dasar itu nanti diaplikasikan di dunia nyata seperti apa. Kan seperti itu. Jadi sebetulnya teman-teman psikologi ini ketika belajar, saya kadang-kadang mesti bilang ke mahasiswa saya gini, saya ngajar psikologi umum di semester 1, saya bilang gini mesti, kalau Anda belajar psikologi hanya menghafal, selesai sudah. Karena psikologi ini bukan belajar hafalan, psikologi belajar kehidupan. Kita ini belajar kehidupan di psikologi. Bagaimana kamu memperhatikan orang tuamu, terus ketika dia senyum itu tidak boleh minta duit, ketika dia manyun kita harus diam, itu kan kamu belajar kehidupan. Ayahmu senyum kamu bisanya minta duit, itu kan kamu belajar kehidupan. Nah itu kan itu di keluarga, coba itu kamu diaplikasikan di luar keluarga. Teorimu imitasi, teorimu tentang belajar kognitif, ilmu belajar itu coba aplikasikan ke masyarakat. Bagaimana masyarakat itu dibentuk disiplinnya, bagaimana masyarakat dibentuk itunya, ketika dia tidak punya kognitif yang bagus, apa yang harus dibentuk di mereka? Dengan teknik apa misalnya? Itu kan sebetulnya aplikasi dari teori-teori dasar di psikologi umum. Jadi jangan lupa teman-teman yang psikologi yang belajar psikologi ini, kalau Anda belajarnya hanya menghafal, teori ini adalah ini, teori ini adalah ini, itu selesai sudah. Karena psikologi bukan hafalan, psikologi itu belajar kehidupan. Kamu belajar benar-benar bisa seperti ini, itu teorinya apa sih, dasarnya apa sih, dipahami. Nah itu bisa diaplikasikan di tempat lain. Ya, ini ada pertanyaan yang bagus lagi. Apakah di LSP itu kita dididik dulu, diberikan modal dulu, kemudian diuji, atau langsung diuji? Kalaupun iya, setelah diuji kita mendapatkan sertifikasi, kemudian bagaimana cara untuk mempertahankannya? Apakah ada portofolio tertentu yang diharuskan? Nah, ini pertanyaan bagus kalau ini. Maksud saya yang blended tadi, supaya blended dengan universitas. Kami ini kan lembaga sertifikasi, bukan lembaga diklat. Betul. Kalau saya pelatihan, saya kena semprit. Saya tidak boleh memberi pelatihan. Saya hanya sertifikasi. Nah, apa yang harus disertifikasi, apa yang harus diuji, itu kami semua punya. Nah, itu kalau kami kerjasama dengan universitas, diblendedkan. Artinya dosen yang ngajari mata kuliah konseling, itu tidak sekedar teori, tapi kamu ajari mahasiswamu praktek konseling. Praktek konseling seperti ini, nanti diuji di LSP-nya seperti ini. Kamu kalau ngajari mahasiswa observasinya itu teorinya ini, prakteknya ini. Nanti mereka akan begitu. Nah, itu namanya blended. Sehingga ketika mereka selesai kuliah, mereka bisa langsung ujian tanpa pelatihan. Oke, berarti nggak ada suplemen. Kalau diblendedkan maka nggak ada suplemen tambahan pendidikan pasca mereka menyelesaikan pendidikannya. Nah, ini teman ada blended ya, terpaksa akhirnya ya ada pelatihan. Tapi pelatihan kami tidak boleh memberi pelatihan. Jadi LSP tidak boleh pelatihan. Harus ada pihak ketiga. Pihak ketiga yang memberi pelatihan. Seperti kampus desa bisa ya? Ya, boleh. Atau teman-teman asosiasi juga bisa? Loh, yang membuat ini kan asisten psikolog itu kan general. Jadi asosiasi apapun boleh membuat pelatihan. Oh. Tapi kalau yang psikolog, industri organisasi, konsultan psikologi pasti orang PIO. Ya, oke. Makanya nanti kalau bisa
teman-teman API membuat negosiator misalnya. Negosiator itu pasti nanti yang memberi pelatihan ya mesti orang API, nggak boleh orang lain. Berarti kelas negosiator by API, kemudian LSP tinggal mensertifikasi. Iya. Itu Bu Teddy. Berarti Prof, kemudian kelanjutan pada pertanyaan berikutnya, kalau memang sudah berhasil mendapatkan sertifikasi, bagaimana menjamin sertifikasi itu tetap melekat? Apakah dibutuhkan portofolio tertentu? Mengingat Kalau 3 tahun. Itu kan berarti dia sudah bisa melakukan itu dan bisa bekerja sesuai dengan profesi itu. Dia bisa melakukan tes, bisa melakukan ini. Jadi dia yang mindil tadi ke senior tadi. Dari sana bisa melakukan ini dan sampaikan aja bahwa Anda sudah punya sertifikasi ini, jadi Anda sudah bisa itu. Sehingga ketika senior itu mempekerjakan Anda, itu sudah tahu bahwa kamu bisa ini, ya toh. Portofolio itu dicatat. Sehingga nanti masa bakti, masanya sertifikasi di 3 tahun, tinggal portofolio lagi. Oh, saya sudah ini. Sehingga nanti diperpanjangnya tidak perlu ujian lagi. Tinggal lihat portofolio selesai. Tinggal melihat standar minimal dan pengembangannya seperti apa. Baik, ini masukan yang sangat bagus sekali. Ini informasi yang sangat bagus sekali bagi teman-teman yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi psikologi. Kayaknya memang di academic excellence di setiap capaian pembelajaran, kalau memang teman-teman penyelenggara pendidikan itu pingin membantu mengoptimalkan mahasiswanya untuk mengambil kompetensi tertentu, maka silakan dipilih kompetensi yang disediakan oleh LSP HIMSI untuk memperkaya bahan kajian yang sudah disepakati di AP2 TPI. Kan gitu ya, Prof ya? Ya. Nah, proses blended itu kalau dia melekat dalam kurikulum, misalkan dalam satuan perkuliahan, itu sudah bisa diakui oleh LSP ya. Tinggal LSP melihat outputnya. Ya, LSP tinggal menguji saja. Ketika itu mahasiswa sudah diajari oleh dosennya, prakteknya sudah diajari, tinggal LSP kan nanti coba kamu caranya ngetes gimana, coba caranya kamu observasi gimana, tunjukkan hasilnya seperti apa. Kan seperti itu. Kalau memang bisa cocok sesuai dengan apa yang distandarkan, lulus. Sehingga ada pertanyaan berikutnya. Kalau begitu prosedur pendaftaran, pengujian dan pelaksanaan LSP-nya seperti apa? Besaran biayanya? Ada di laman itu. Ada di laman itu semua. Kembali pada tulisannya Pak Fendi di grup chat yang paling atas, lspbsi.co.id. Iya. Itu bisa individual, bisa klasikal ya, Prof? Bisa. Tapi harus ada TUK. Jadi makanya kalau universitas Anda bersedia jadi TUK, ya malah enak, malahan. TUK itu tempat uji kompetensi. Jadi universitasnya itu langsung blended, jadi tempat uji kompetensi, dia juga melakukan pelatihan pada mahasiswanya, kami tinggal melakukan sertifikasi. Nah, semoga ada penyelenggara pendidikan psikologi yang hadir di room ini, dan ini menjadi masukan yang cukup strategis. Jadi kita bisa membekali alumni kita dengan modal dan senjata yang cukup ketika mereka dilepas menjadi sarjana psikologi. Pertama, kalau universitas sudah menyediakan LSP versi perguruan tingginya yang P1, maka untuk kompetensi profesionalnya yang di P3, setidaknya prodi psikologi bersedia menjadi TUK, gitu Prof ya. Saya sangat terbuka sekali kalau misalkan ada pengelola pendidikan di sini, kemudian nanti bersedia menjadi TUK, malah lebih pas. Ini coba saya ngobrol dengan Pak Rektor KDI. Rektor mana? Rektor KDI, Kampus Desa Indonesia. Ini platform kampus virtual, Prof. Yang kerjasama dengan API. Mungkin Pak Rektor KDI bisa, kalau asosiasi seperti ini bisa menyelenggarakan pelatihannya nggak, Prof? Asosiasi boleh. Bukan asosiasi. Ini kalau bentuk badan hukumnya sih paguyuban. Kalau bisa ya dibuat badan hukum yang resmi. Jangan, kalau yang badan hukum resmi, kalau di asosiasi kan enggak, karena kan di bawah HIMSI. Lebih baik yang bironya.
Artinya di luar HIMSI malahan ya? Iya, biro-bironya. Bukan, biro itu kan di dalam HIMSI juga. Orang-orang yang punya biro itu. Ya, biro psikologinya sendiri kan, Iya, yang psikologinya swasta. begitu juga. Artinya Ini tidak Mas menginduk secara Yusuf, langsung. posisi Mas Yusuf di Jawa Tengah di mana? Di Jogja atau di? Saya di Malang, Prof. Oh, di Malang. Ya, Malang itu apa? Universitas saya di UIN Malang, UIN Fakultas Malang. Psikologi. Ya, UIN Malang itu pokoknya itu siapa itu dekannya itu wis. Aku kenal dekannya ngomong kon suruh buat surat ke LSP untuk jadi TUK. Oh gitu, kebutuhannya. Oh, dekannya supaya nanti mahasiswa apa UIN itu kemarin sih ketika sosialisasi di UMM Ya. sama Pak Sulis sudah saya sampaikan. Tapi kayaknya mungkin dekan UIN tidak hadir ya waktu itu ya. Oh, dekan UIN-nya nggak hadir. Mungkin repot itu, Prof. Ya, nanti akan saya sampaikan. Jadi cukup permohonan dari fakultas untuk pembukaan TUK gitu ya. Iya. Nah, kemudian kompetensi-kompetensi itu, misalkan kompetensi tadi ada 7 kompetensi itu di-blendedkan di mata kuliah. Ya. Nanti teman-teman dari LSP profesi tinggal menguji dan memberikan sertifikasinya. Nah, di sana itu ada yang saya sempat ada diskusi itu Mbak Enda. Oh, Mbak Enda ya. Nah, itu bimbinganku baru selesai. Nah, itu yang sempat ya. Diajak diskusi ya Mbak Enda. Artinya log frame work frame ini sudah dipahami oleh Bu Enda ya nanti? Setahu saya iya, tapi tidak tahu kalau sudah lama tidak dipakai kan biasanya lali. Oke, nanti saya obrolkan untuk usulkan pada Bu Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Prof. Baik, ada pertanyaan lagi teman-teman? Jadi itu Mbak Yuditia atau Mas Yuditia, bahwasanya untuk prosedur pendaftaran, pengujian, dan pelaksanaan LSP bisa Anda jumpai di lspbsi.co.id. Mari kita bersama-sama mengupgrade, membranding diri kita, kemudian meneguhkan kompetensi yang kita miliki dan yang kita inginkan agar bisa memberikan kontribusi yang lebih optimal. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya sampaikan terima kasih pada Pak Pendi yang sudah memberikan pencerahan ini. Terima kasih Mas. Jangan lelah Pak, mungkin nanti baik API maupun KDI secara personal membutuhkan pencerahan dan meminta bergabung kembali. Siap. Tidak apa-apa. Terima kasih juga pada semua peserta yang sudah hadir di Zoom kita. Kemudian terima kasih pada Kampus Desa Indonesia yang memfasilitasi perbincangan kita sore hari ini. Pada jajaran teman-teman di Asosiasi Psikologi Indigenes dan Kultural HIMSI, ada Mas Dedi, ada Bu Rina, dan yang lainnya. Apa ini? Psikologi Islam. Kemarin kan juga sempat membuat kompetensi juga ini. Oh, yang API, Asosiasi Psikologi Islam. Oh, terima kasih sudah hadir semuanya. Semoga ini mencerahkan, semoga ini membawa manfaat, dan yakinlah bahwasanya kita, para pembelajar psikologi, pasti mempunyai peran. Bahkan sebagai manusia pun kita diberikan peran. Oleh karena itu kita hadir di dunia ini. Tanpa adanya misi peran itu, maka kita mungkin sudah selesai misinya. Baik, tetap bersemangat, tetap belajar, karena belajar itu tiada akhir. Dan kemudian tetap jaga kesehatan, jaga jarak, ikuti protokol kesehatan yang telah disepakati bersama. Sampai ketemu pada serial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama.